Tips Syaifuddin pilih makanan di bulan Ramadan. Dikutip dari persebaya.id, pemilihan menu sahur dan berbuka menjadi salah satu kunci keberhasilan umat muslim menjalankan ibadah puasa. Terutama bagi atlet profesional, yang dituntut tetap menjaga kondisi di tengah bulan puasa. Muhammad Syaifuddin memiliki tips bagi kalian yang butuh rujukan mengenai menu makanan di bulan Ramadan. Sebagai pemain sepak bola profesional, bek Persebaya tersebut memang cukup selektif untuk urusan makanan. Syaifuddin memilih mengkonsumsi makanan syarat gizi, agar kondisinya cukup kuat untuk berlatih secara rutin meski sedang berpuasa. Sebenarnya gak cuma di bulan Ramadan ya, malah kalau di bulan Ramadan saya banyakin buah. Nah kalau di luar bulan Ramadan saya banyakin daging dan ikan salmon, beber pemain yang akrab disapa Uru tersebut. Bukan tanpa alasan Uru memilih konsumsi buah-buahan. Selain vitaminnya dibutuhkan oleh tubuh, buah-buahan juga mempercepat proses rehidrasi setelah tubuh tidak mendapatkan asupan cairan selama kurang lebih 14 jam. Ia melanjutkan, kebiasaan selektif dalam memilih makanan ternyata dibawa sejak masih muda. Saat masih menimba ilmu di SAT Uruguay, Uru dididik untuk disiplin soal konsumsi kudapan. Makanan yang kaya protein seperti daging dan salmon kerap disajikan saat dirinya merantau ke Amerika Latin. Kebiasaan tersebut akhirnya dilanjutkan saat sudah kembali Indonesia. Ia juga sempat berkonsultasi dengan ahli gizi soal makanan yang sesuai dengan kebutuhannya sebagai seorang atlet profesional. Selain mengkonsumsi makanan bergizi, Uru juga rutin melakukan latihan mandiri untuk menjaga kondisinya. Pemilik nomor punggung 29 tersebut memilih waktu menjelang berbuka puasa untuk melakukan latihan mandiri. 30-45 menit ia habiskan untuk menjaga agar fisiknya tidak terlalu drop. Untuk program latihan saya inisiatif sendiri, kekurangan dan kelemahan dari saya apa aja. Namun sebelumnya sudah konsultasi sama tim fisio karena memang yang tahu kondisi saya lebih ke tim medis, tandasnya. Sambil menunggu latihan perdana Persebaya, Uru banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Karena sebelumnya ia dan penggawa Bajul Ijo tidak bertatap muka dengan keluarga hampir 1 bulan lamanya. Dikarenakan padatnya jadwal Piala Menpora. Masa libur para pemain Persebaya Surabaya segera berakhir. Dikutip dari jawapos.com, masa libur Persebaya Surabaya segera berakhir. Setelah jeda sejak tanggal 9 April lalu, tim berjuluk Green Force itu bakal kembali berlatih pada Senin mendatang. Belum diketahui di mana latihan akan digelar. Yang jelas, para pemain diminta untuk segera bersiap. Apalagi, latihan memang dilakukan sebagai antisipasi jika Liga 1 2021 benar bergulir pada awal Juli. Gelandang Randy Irwan mengaku tidak masalah jika sudah harus berlatih saat Ramadan. Alhamdulillah pemain sudah siap untuk menjalani latihan pertama di bulan puasa ini, kata pemain 33 tahun tersebut kepada Jawa Pos. Meski menjalani puasa, Randy merasa kondisi fisiknya masih oke. Karena setiap sore saya masih berlatih di lapangan dengan teman-teman di kampung, tambahnya. Pada latihan nanti, skuad dipastikan masih sama dengan Piala Menpora 2021. Belum ada perubahan. Pelatih Persebaya Aji Santoso memastikan hal itu. Sebab, dia belum berpikir untuk melakukan penambahan pemain dalam waktu dekat. Kemungkinan kami baru bisa ambil keputusan rekrutmen pemain baru setelah menggelar latihan perdana, jelas pelatih 51 tahun tersebut kepada Jawa Pos. Saat ini, Persebaya memang membutuhkan pemain baru. Itu setelah bek Abu Rizal Maulana memilih keluar dari tim di Piala Menpora 2021 lalu. Otomatis, saat ini posisi bek kanan tinggal menyisakan Koko Ari Araya. Memang,
dia merupakan pemain inti. Tapi, Koko juga butuh pelapis. Aji tidak menampik posisi bek kanan harus segera ditambal. Meski begitu, pelatih asal Kepanjen, Kabupaten Malang, tersebut belum berani mengambil keputusan. Sebab, untuk mendatangkan pemain, dia harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak manajemen. Pokoknya setelah latihan perdana, saya akan ambil langkah-langkah untuk antisipasi, ujar Aji. Rejeki karir Rizky Ridho di Persebaya. Dikutip dari bonekmedia.com, perjalanan karir seorang Rizky Ridho Ramadhani tergolong cukup mulus. Baik di Persebaya dan tim nasional, Rizky Ridho kini menjadi andalan di posisi bek tengah. Mencuat namanya ketika berkiprah di ajang Elite Pro Academy, EPA, bersama Persebaya U20 yang berhasil dibawanya juara di tahun 2019. Bersama generasi emas seperti Brilian Aldama, Supriyadi, dan Hernando Ari yang lebih dulu malang melintang di timnas usia muda. Rizky Ridho bermain solid dan langsung dipanggil timnas juga. Tak lama Rizky Ridho mampu menjawab tantangan di timnas U19 yang dilatih Sintayong dan menjadi salah satu pemain kepercayaan pelatih. Di Persebaya pun perjalanan karirnya seperti sudah menjadi rejekinya. Hengkangnya Otavio Dutra yang menjadi andalan lini belakang Persebaya di Liga 1 2019 terjadi bersamaan dengan naiknya nama Rizky Ridho di timnas U19. Alhasil manajemen Persebaya meski merekrut Arif Satria sebagai pengganti duet Hansa Muyama di lini belakang juga memasukkan nama Rizky Ridho sebagai backup keduanya. Bahkan Rizky Ridho sempat beberapa kali turun di laga pra-musim 2020 dan bermain dengan bagus. Sayang selanjutnya kompetisi harus terhenti karena pandemi. Tahun ini, ketika permainannya semakin matang, Rizky Ridho menjadi andalan di lini pertahanan Persebaya bersama Arif Satria dan Rahmat Irianto menyusul keputusan Hansa Muyama memilih meninggalkan Persebaya. Bermain cukup solid dan dewasa di ajang Menpora Cup meski sempat terkena kartu merah di laga pertama membuat Rizky Ridho berpeluang akan menjadi andalan lini belakang Persebaya dalam jangka waktu lama. Dan bukan tidak mungkin akan menjadi legenda di sini. Ira Tursilowati Kabak Hukum Pemkot Surabaya meminta maaf. Dikutip dari Instagram Warkop Pitulikur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjari. Hari ini Sabtu tanggal 24 April 2001. Alhamdulillah kita bertemu dengan Ibu Ira bisa bersilaturahmi. Dalam postingan Instagram Warkop Pitulikur terlihat Ibu Ira Tursilowati, Kabak Hukum Pemkot Surabaya Sabtu tanggal 24 April tahun 2021 resmi meminta maaf. Setelah ucapannya yang ramai diperbincangkan bonek di media sosial. Sebelumnya, Ira Tursilowati menyebut bahwa Persebaya bukan ikon dari kota Surabaya dan hanya salah satu perusahaan yang ada di Surabaya. Ibu Ira Tursilowati bersilaturahmi kepada bonek di Warkop Pitulikur. Dia tampak memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas miskomunikasi yang terjadi beberapa waktu lalu. Mungkin di antara kita ada miskomunikasi. Sekali lagi saya secara pribadi mohon maaf. Ira Tursilowati bertemu dengan Husain Gozali atau yang biasa dipanggil Cakcong, koordinator Green North 27. Secara pribadi Ira Tursilowati bersilaturahmi sekaligus memohon maaf atas miskomunikasi tersebut. Saya secara pribadi memohon maaf atas miskomunikasi ini.
Kami hanya ingin Surabaya tetap aman dan damai, ungkap Ira Tursilowati. Cakcong menyambut inisiatif pribadi Ira Tursilowati tersebut dengan tangan terbuka. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh beberapa perwakilan bonek, salah satunya Cak Bimo Warkop pemilik emosi jiwaku.com. Dengan permohonan maaf ini semoga kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Dan terjalin sinergisitas semua pihak untuk Persebaya. Suasana Ramadan di Surabaya jadi semakin adem, ungkap Cakcong. Salam satu nyali.